Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BES semuanya. Kembali lagi bersama saya Zainal Arifin, Technical Support dari PT BES Instrument Indonesia. Hari ini kita kedatangan salah satu produk terbaru lagi dari Kyoritsu. Untuk tipenya Kyoritsu 3552BT, di mana untuk tipe ini baru diluncurkan di tahun kemarin sih sebenarnya. Nah, untuk insulation tester yang tipe 3552BT ini untuk fungsinya cukup lengkap, di mana dia dilengkapi dengan 5 range dan dia sudah bisa sampai dengan 40 giga ohm. Nah, untuk tampilan kardusnya atau tampilan packaging luarnya seperti ini, di mana untuk warnanya untuk kardusnya warnanya masih sama, masih berwarna hijau Tosca, warna identik dari Kyoritsu. Dan untuk tampilan atasnya ada printout dari Kyoritsu 3552BT ini, dan untuk tampilan sampingnya dia ada printout untuk tiga tipe seri-seri yang sebanding dengan 3552BT ini. Nah, untuk tampilan di sisi kanannya hanya seperti ini, sama dengan tampilan yang atas. Dan untuk tampilan yang di belakangnya, di sini ada selection gate-nya. Nah, untuk selection gate-nya ini ada untuk tipe 3551 dan 3552 polos dan 3552BT. Nah, langsung saja kita buka untuk isi di dalam kardusnya. Nah, untuk tampilan di dalamnya kita langsung ketemu dengan case-nya dia atau kotaknya, dan di sini ada manual book dan satu sertifikat conformity dan sertifikat kalibrasinya dalam satu lembar. Nah, untuk case-nya ini untuk tipe 3552BT ini sudah berbentuk tas seperti ini, dan untuk case-nya berupa karet. Jadi lumayan enak untuk dibawa. Dan untuk resletingnya lumayan bagus juga dan kokoh. Untuk handlingnya dia menggunakan sling, jadi lumayan kuat juga kalau untuk dibawa ke lapangan. Dan untuk di depannya masih tetap sama dengan tipe yang lain. Di sini ada logo Kyoritsu-nya. Nah, untuk tampilan dalamnya apa saja yang kita dapat di dalamnya? Nah, untuk tampilan dalamnya seperti ini, di mana di sini kita langsung dapat unitnya itu sendiri. Terus di sebelahnya kita langsung dapat untuk strapnya, di mana strapnya nanti untuk dipasang di unitnya. Dan di sini kita dapat 4 buah baterai, dan di atasnya sini kita dapat probe atau kabel cord untuk earthnya. Dan di sini kita ada pilihan untuk ujung dari probe-nya itu sendiri, di mana ada yang untuk lainnya yang berwarna merah, dan untuk yang earth-nya kita dapat yang warna hitam. Dan untuk earth-nya kita dapat dua, di mana di sini kita dapat yang bentuk pin dan satu lagi yang berbentuk krokodil. Dan untuk kabel lainnya kita dapat yang seperti ini, di mana untuk kabel lainnya sudah dilengkapi dengan tombol, di mana tombol ini kita bisa langsung melakukan pengetesan tanpa kita menekan tombol yang ada di sini atau yang ada di tombol tes yang ada di unitnya. Baik, kita langsung ke alatnya saja. Kita langsung lihat untuk lebih detail dari function dari alat ini. Nah, berikut untuk tampilan alatnya, di mana untuk di sini masih sama untuk selektor range-nya. Untuk alat ini kita dilengkapi dengan 5 range, dan untuk di bawahnya kita ada untuk pengukuran tegangan dan untuk continuity. Nah, untuk di sebelahnya kita ada tombol untuk zero ohm adjustment, di mana ini untuk hanya berlaku untuk di function continuity. Dan di sini kita ada tombol untuk pemilihan function, hanya berlaku untuk function yang berwarna biru. Nah, di sebelahnya kita ada di sini ini hanya berlaku di function memory. Jadi untuk
masuk ke memori, terus untuk menyimpan dan untuk kursor ke atas ke bawah. Nah, di sebelahnya sini kita ada lubang untuk USB atau optical to USB converter. Nah, di sini kita ada tombol untuk pengetesan dan di atasnya sini kita ada sensor untuk cahaya. Apa fungsi sensor cahaya ini? Alat ini juga sudah dilengkapi dengan ini lampu atau senter. Jadi di mana nanti Bapak semua atau teknik sobat-sobat BES semua melakukan pengukuran di ruangan gelap, nanti lampu yang ada di atasnya sini akan otomatis nyala. Jadi untuk mempermudah memasangkan kabel atau menginstal kabelnya. Nah, untuk di atasnya kita nggak kuat, kita di sini ada lubang untuk earth dan lubang untuk lainnya. Nah, di sini kita nggak bisa kebalik soalnya lubangnya berbeda ya Pak. Jadi langsung kabel LAN hanya untuk port LAN saja dan kabel earth hanya untuk earth saja. Nah, untuk di grip di samping-sampingnya di sini sudah dilengkapi rubber, jadi untuk handlingnya lumayan enak. Dan untuk yang di sininya kita ada lubang untuk penempatan strapnya. Nah, alat ini juga sudah dilengkapi dengan Bluetooth, jadi kita tinggal download saja QSmart yang ada di Play Store atau di App Store. Nah, nanti dari QSmart itu kita bisa download untuk datanya. Nah, mari kita coba untuk menghidupkan unit ini supaya kita bisa melihat untuk lebih detail tampilan dari displaynya. Nah, baik Sobat BES, saya sudah memasang untuk baterainya, di mana untuk baterainya 4 kali AA2 dan untuk cara menghidupkannya kita tinggal pilih ke function mana saja atau ke posisi mana saja, asal jangan di posisi off. Untuk tampilan awalnya seperti ini, di mana di sini akan tampil nilai untuk range dari pembacaan yang range pembacaan untuk mega ohmmeternya. Nah, di sini nanti akan muncul hasil nilai pengukurannya dan di bawahnya ini akan menunjukkan untuk range dari tegangan yang kita pakai dan di sini akan menunjukkan satuan dari pengukurannya. Nah, untuk backlightnya untuk unit ini dia sudah menggunakan auto, di mana di awal tadi saya sudah menjelaskan untuk unit ini sudah dilengkapi dengan sensor untuk cahayanya. Untuk menghidupkan backlightnya kita tinggal menutup atau mengurangi intensitas cahaya di posisi sensornya di sini. Nah, ketika kita menutup sensor cahayanya ini, selain backlightnya di sini posisi atas kita juga akan melihat lampu LED, di mana lampu LED ini kita bisa jadikan center pada saat kita memasang instalasinya. Baik Sobat BES, langsung saja kita coba untuk simulasi pengetesan pada unit ini. Nanti kita akan coba sekarang, berhubung medianya kita adanya cuma kabel roll, kita coba di kabel roll saja.
Baik, langsung saja kita coba menggunakan kabel roll yang ada di sini. Untuk ini kita simulasikan saja, soalnya kita tidak ada yang bisa instalasi yang bisa kita coba langsung. Nah, untuk di sini saya akan menggunakan tegangan di 500 volt. Nah, kita untuk pengetesannya kita bisa menekan tombol yang di sini atau kita tekan tombol yang ada di sini. Nah, kita coba langsung dengan tombol yang ada di sini. Nah, untuk hasilnya akan langsung otomatis muncul continue di display. Nah, untuk stopnya kita tinggal lepas untuk tombolnya yang ada di sini. Nah, ketika kita melakukan pengetesan untuk displaynya nanti secara otomatis dia akan menunjukkan warna hijau. Nah, ketika kita menyetop pengetesan, dia akan otomatis warna hijaunya akan mati dan displaynya akan secara otomatis kembali ke display yang standarnya dia. Nah, di sini kita akan mencoba juga untuk koneksi dengan HP atau dengan Android. Nah, untuk aplikasinya sendiri kita tinggal buka di Play Store dengan kata kunci seperti berikut, QSmart. Nah, ketika pertama kita buka akan seperti ini, dia akan akan mencari device terdekat. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, kita tinggal tekan. Nah, maka dia akan secara otomatis tampilannya seperti ini. Nah, ketika kita melakukan pengetesan, dia akan secara otomatis terkoneksi sama seperti yang ada di display. Nah, ketika kita lepas, nah datanya akan ke hold dan di bawahnya sini akan muncul datanya. Dan di sini kita bisa menyimpan ke dalam PDF atau ke dalam Excel. Nah, ketika kita mau membuka datanya, tinggal buka saja. Dan di sini kita juga sudah dilengkapi dengan lokasi pengetesannya. Nah, ketika kita buka di Excel, nanti formatnya akan seperti ini, di mana dia akan muncul waktunya, terus ada keterangan untuk tanggalnya dan fungsinya di berapa. Nah, untuk nilainya seperti ini. Nah, ini di sini akan muncul untuk lokasi GPS dari alat ini. Baik, mungkin itu saja function-function yang ada di unit 3552BT ini. Baik Sobat BES, mungkin cukup sekian untuk review kita hari ini, di mana untuk kesimpulannya untuk Kyoritsu 3552BT ini untuk function-functionnya sangat lengkap dan untuk fitur-fiturnya juga lumayan bagus, di mana dia sudah dilengkapi dengan Bluetooth dan untuk data-datanya kita bisa langsung unduh ke dalam smartphone dan kita juga bisa tahu untuk lokasinya. Misalkan kita lupa untuk kemarin pengukurannya di mana, kita bisa tinggal buka di aplikasinya. Nah, untuk propnya juga sudah lumayan bagus juga dan dia juga sudah dilengkapi dengan internal memory di mana kita bisa menyimpan sampai 100 data. Untuk barangnya lumayan bagus juga ya. Jadi dia juga selain lengkap, terus unitnya kecil dan gampang dibawa kemana-mana karena sudah dilengkapi dengan case yang lumayan enak dibawa kemana-mana dan trendy. Ya,
kayaknya worth it untuk teknisi ya. Baik Sobat Bes, jika ada kebutuhan mengenai produk-produk Kyoritsu bisa menghubungi kami di link berikut atau mungkin bisa kontak WA di sini. Dan apabila ada saran-saran dari Sobat Bes semua mengenai produk apa yang akan kita review selanjutnya bisa komen di bawah dan jangan lupa like dan share dan subscribe untuk channel kita supaya kita lebih giat lagi untuk mereview produk-produk dari Kyoritsu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.